Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Wa fi riwayatin ukhra, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah kembali mengisi kegiatan di keluarga pengurus cabang wanita Islam yang alhamdulillah di kesempatan setiap Senin mengadakan satu majelis rutin tahsin, majelis rutin kajian yang dilaksanakan secara secara terjadwal dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan kami mendapatkan jadwal di Ahad yang Senin keempat ini sudah Senin keempat. Yang keempat atau tiga atau keempat? Nah, Senin keempat ini sudah nggak terasa sudah Senin keempat ini menuju pekan terakhir, mau berganti bulan dari bulan September ke bulan Oktober. Sebuah proses pergantian waktu yang terus berjalan, dan memang hidup ini ya bagian dari sebuah perjalanan yang tergantung individu di antara kita bagaimana menjalani kehidupan ini, karena langkah-langkah kaki yang sama-sama kita gerakkan dalam rangka untuk beraktivitas, beramal dalam amal yang kita inginkan menjadi bagian dari amal yang soleh, amal yang sesungguhnya bisa menjadi bagian dari albir, itu kebaikan, dan at-taqwa, dan itu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ya kita harapkan betul, kita jaga betul agar semua bisa berjalan sebagaimana yang Allah Ta'ala telah tetapkan dan tentukan. Maka harapan kita bersama ya semua amal kebaikan ini di sisinya bisa mendapat penerimaan yang baik, amalan makbulah, amal yang diterima, amal yang diterima, yang berefek pada kemuliaan, ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, karena orang yang paling mulia di kalangan kita itu sejatinya ya adalah orang yang paling
bertakwa saat ketika dia menjalani hidupnya. Takwa itu dari kata waqoya, wiqoyah, yang artinya berhati-hati, kehati-hatian kita untuk bisa melaksanakan perintahnya sebagaimana yang dituntunkan, dan juga kehati-hatian kita untuk menjalani kehidupan dengan menjauhi segenap larangan yang bisa berefek pada murka dan marahnya. Makanya hidup ini ya bagian dari menjaga komitmen, ya, menjaga perjanjian yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam-kalam komitmen, kalam-kalam perjanjian itu ya sering kita kemudian sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna din, makna dain. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi keikhlasan Allah ya. Kalau hari ini kita bicara tentang bagaimana kita dituntut keikhlasan, tapi ridho Allah itu akan datang saat kita mengikuti dinnya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Menjadi seorang muslim, muslimah, itu bagian dari perjanjian yang harus kita penuhi. Karena kita berhutang sangat besar, banyak dari Allah, karena nikmat yang dianugerahkan juga sedemikian besar dan banyak. Tugas kita sesungguhnya ya melihat itu dengan jujur, melihat itu dengan objektif atas apa yang sudah Allah berikan untuk diri ini. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung-hitung apa yang Allah anugerahkan, Allah yang telah karuniakan, maka kalian tak akan pernah bisa mampu untuk bisa menghitungnya. Bukan karena kita ini orang yang males matematika, nggak suka belajar hitung-hitungan. Biasanya manusia kita ini madhabnya madhab untung dan rugi, dan itu ya urusan hitung-hitungan. Jadi hitungan keberuntungan macam mana yang bisa kita dapat dari aktivitas ini, dan kerugian macam mana yang bisa diterima, dan orang tidak ingin merasa dapat kerugian. Hanya masalahnya untung dan rugi yang dalam skala yang apa, dalam ukuran yang kayak apa kan itu. Karena berhitung dengan Allah ini menjadikan kita ini ya tak betul-betul punya daya dan kekuatan, kemampuan. Karena bukankah Allah Ta'ala telah kasih nikmat itu sedemikian besar untuk kita. Dan itulah maka kita tak akan pernah sanggup membilangnya, menghitungnya, karena memang nikmat itu sedemikian tak terhingga, sedemikian sangat banyak. Makanya harusnya pesan itu menuntun kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih banyak syukurnya atas kenikmatan yang telah diberikannya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ini teorinya kan bersyukur itu sesungguhnya yang akan mendatangkan nikmat dan anugerah karunia tambahannya. Tetapi begitu Anda kufur dan kita kufur, maka akan ada masalah besar. Tapi kalau jujur, Allah pun sebenarnya juga sudah menimbang dan memberitahu kita bahwa yang bersyukur itu jumlahnya ternyata tak terlalu banyak. Ini jumlahnya sedikit. Kenapa sedikit, Ustadz? Inilah masalah yang sesungguhnya terjadi karena kecenderungan kita bukan melihat apa yang ada, apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kecenderungan kita ini lihat nikmat yang lain yang tak kita miliki. Makanya ini yang membuat di antara hati dan pikiran kita ini menjadi enggak menyenangkan, enggak menenangkan. Jadi kok kayak nonton statusnya konco, kok kayak nonton iklan ya, kok kayak nonton sinetron tuh kadang-kadang dibikin dalam kondisi yang dianggap ingin ideal atas kemewahan
kenikmatan dunia. Sing ditampilke mesti bintangnya yo wayu-wayu, ganteng-ganteng gitu. Nah gitu. Dalam sebuah proses posisi yang orang kepingin ngikuti ukuran-ukuran itu dengan kemewahan dunianya, dengan kemewahan kekayaan dan harta bendanya. Ini yang kadang-kadang membuat orang ini merasa ya artinya berada dalam satu suasana yang jauh dari apa yang dilihatnya. Dan ini jadi masalah sebenarnya. Jadi masalah. Makanya kami teringat ada seorang ulama yang memberikan nasihat kepada muridnya itu dengan satu kalam yang sederhana saat ketika sang murid itu mengadukan tentang saya itu dulu neng delok bojoku kuwi ayu banget, delok bojoku kuwi cantik sekali tapi begitu hari ini kok ndelok kok ya kok seperti itu dan sebagainya. Kata sang guru, kata sang ustadz itu sederhana. Itu bisa merubah agar pandangan kamu itu bisa berubah seperti dahulu. Kata sang guru, kata sang kiai, tundukkan matamu. Artinya aja nonton wong wedok. Iya, jadi sing mbok tonton kuwi ya bojomu tok wae. Nah, kalau ketika akhirnya begitu 2-3 bulan berselang ya matur lagi, ya betul Pak Kiai, begitu sing tak tonton ya bojoku ya sing ono ya sing kuwi. Akhirnya tambah kelihatan cantik karena tidak ada yang lain. Orang itu ketika membandingkan ya ini jadi problem. Makanya rasa rumput tetangga itu terlihat jauh lebih hijau itu ya rasanya aja. Tapi ya hijaunya kan hanya rasa-rasane nih ora iso diapa-apake kira-kira. Artinya enggak, ini bukan milik kita, ini bukan punya kita. Yang punya kita inilah yang sesungguhnya yang menjadi tanda kebenaran dan kekuatan yang Allah ingin tunjukkan dalam kehidupan kita. Makanya nilai-nilai ini yang mudah-mudahan terus hadir kepada kita dengan konsep nilai kebersyukuran. Bagaimana hamba Allah itu ya mengikuti syariahnya saja. Orang kalau mengikuti syariah aturan Allah, maka niscaya dia akan mendapati konsep nilai nikmat. Kami tadi nonton kajian ya, ada kajian tapi ya di YouTube itu ketika seorang syekh itu ditanya oleh jamaahnya dengan satu pertanyaan yang terkait dengan kehidupan dunia. Sang santri itu menyatakan ini bukan saya, tetapi saya diadukan yang saya nggak bisa jawab katanya. Lah apa? Sang santri ini menyampaikan itu kami punya tetangga itu ra jelas agamane. Wong Islam nih ya ora tau ning masjid, ora tau salat, ora tau Jumatan. Tapi kami lihat hidupnya itu ya makmur betul itu. Makmur betul hidupnya itu ya penuh kebahagiaan. Nonton statusnya ya hari ini ke Singapura, besok ke Belanda dan seterusnya, macam-macam itu dengan konsep kegiatan dan ya dia dapat kehormatan yang sangat undangan-undangan itu ya ngajeni karena ya bantu nih ke masyarakat itu ya di atas rata-rata ya sepantasnya karena ya memang Tuhan kasih dia kekayaan kaya raya. Kalau pagi ya ijo olahraga, kegiatan-kegiatannya seolah-olah bugar dan sebagainya dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain itu yang ada itu dia ngadukan tentang dirinya yang rajin tahajudnya, rajin sembahyangnya, rajin ke masjidnya. Ini hidupnya itu rekoso itu. Jadi ditimpa dengan sakit yang nggak ngerti piye carane obati, ekonomi yang juga nggak karu-karuan untuk bisa mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan atas hidup. Dan ketika ditanyakan itu gimana ini komentar saya, komentar panjenengan selaku guru, artinya untuk bisa ngasih nasihat dan wasiat yang seperti ini sehingga kami bisa memahami tentang hubungannya tentang ibadah ini dengan kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Yang orang mengatakan ini kan urusan dunianya baik-baik saja dan lancar-lancar saja. Dan ternyata menarik sekali yang dijawab oleh sang guru ini, sang syekh itu dengan mengatakan, nah inilah saat orang itu ya melihat sesuatu yang bukan pada tempatnya,
Karena sesungguhnya dia tidak pernah bisa melihat sesungguhnya tentang nikmatnya bisa dekat dengan Tuhan. Saya minta maaf, kenikmatan orang bisa sholat tahajud, kenikmatan orang bisa datang ke masjid, kenikmatan orang bisa tilawah, ikut hadir di majelis ilmu pengajian dan seterusnya. Kenikmatan orang yang bisa melaksanakan ibadah saum, puasa-puasa yang dia kerjakan. Kenikmatan ketika dia bisa wirid, bisa zikir, bisa banyak ingat sama Allah. Ini yang ternyata tidak dalam posisi yang pernah Anda lihat sebagai bagian dari kenikmatan. Yang Anda lihat itu kenikmatan dalam wujud fisik, dalam wujud materi. Itu kalau dalam konsep kehidupan sebenarnya cara pandang engkau itu yang masih cara pandang hedonisme. Hedonisme itu apa Ustadz? Ya ukuran kesenangan itu dia hanya melihat pada fisiknya saja, pada penampakan lahiriahnya saja, tapi dia tidak pernah bisa melihat penampakan yang sifatnya batiniah, yang sifatnya spiritual, yang sifatnya ruhiyah. Ruhiyah ini tidak bisa dia rasakan. Loh kenapa Ustadz? Inilah salah satu ketimpangan kita. Kalau orang mengatakan ya eranya Dajjal itu sudah mulai seperti itu. Jadi yang bermata satu itu sesungguhnya bukan hanya Dajjal yang melihat semua ukuran itu hanya ukuran dunia, nggak pernah melihat ukuran akhirat. Tapi kita ini kadang-kadang kita yang matane loro nih ya hakikatnya ya siji, karena yang kita lihat ya hanya dunia. Jadi kita melihat keberuntungan, kesuksesan, kebaikan, kebahagiaan itu ya nampak. Kamu nggak pernah lihat sejatinya apa yang ada pada roh mereka, jiwa kalbu mereka. Itu orang yang tak sholat, orang yang tak zikir, orang yang tak dekat sama Allah. Itu demi Tuhan, demi Allah itu orang yang sangat susah. Sesusah pertanyaan antum itu. Artinya ketika orang menyampaikan itu kan artinya dia belum bisa merasakan nikmatnya iman gitu. Dia belum bisa menikmati rasanya nikmatnya ibadah, nikmatnya tahajud, nikmatnya taat sama Allah itu belum bisa menikmati. Makanya atmamtu alaikum nikmati itu betul-betul sebenarnya Allah Ta'ala itu sudah menyempurnakan itu nikmat-nikmat dari sisinya. Dan kesempurnaan nikmat paling besar itu apa sesungguhnya? Kadang-kadang basa-basi yang sering kita keluarkan di majelis ilmu kan hidayah. Hidayah itu kan nikmat terbesar sebenarnya. Hidayah itu apa tahu Ustaz? Hidayah itu kan petunjuk. Orang menyebutnya itu petunjuk. Itu satu kata dasar dengan hadiah. Hadiah itu pemberian. Jadi ini pemberian Allah paling besar sebenarnya dalam kehidupan. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Inilah sesuatu yang terus kita mintakan kepada Allah dalam kalam ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta sebenarnya apa yang disebut dengan hidayah itu. Hidayah itu tunjukkan kami. Jadi huda itu kan petunjuk. Ihdinas itu tunjukkan kepada kami ini hidayah. Kemana? Ke siratal mustaqim. As-sirat. As-sirat itu apa tahu Ustaz? Jalan. As-syariah, at-thariqah. Ada satu karya menarik yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah Al-Jum'ah. Beliau menulis kitab itu judulnya At-Thariq Ilallah. Orang itu berjalan menuju kepada Allah. Dan dia sebutkan kalimat thariq karena memang man salaka thariqan, barang siapa yang Allah Ta'ala mudahkan jalan itu kepada ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia nanti untuk masuk surganya. Artinya apa? Mayuridullahu khairan fayuwafiquhu fiddin. Jadi cara Allah Ta'ala ingin menjadikan seorang menjadi baik. Jadi orang itu kalau tanda-tanda dia akan dijadikan Allah orang-orang baik, maka niscaya dia punya kecenderungan yang sangat kuat untuk kemudian berupaya berusaha untuk lebih ingin mendalami agama ini, lebih ingin mengerti din ini,
datang di majelis-majelis kajian, majelis-majelis ilmu. Dan ilmu itu beda dengan informasi. Ini saya cuma membuka lebih dulu dengan konsep ilmu itu beda karo informasi. Informasi itu ya nek kowe nonton status, nonton berita itu informasi saja. Kan gitu. Hari ini media online itu menyajikan banyak informasi tetapi tidak memberikan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu thariqah. Itu ada jalannya. Ilmu itu di sana ada mu'alimnya, ada gurunya. Makanya hari ini Ustadz kami ngaji melalui online. Melalui online itu kan harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Tapi persoalannya konsep thariqahnya dapat ilmu atau thariqahnya hanya dapat informasi. Kalau dapat informasi kamu bisa sangat paham atas banyak hal. Karena informasi yang kau dapatkan itu sedemikian sangat luas. Literasi bukunya juga sangat banyak. Dan itu Anda kemudian dibantu dengan teknologi artificial intelligence yang hari ini luar biasa kemajuan teknologi. Itu Anda bisa menulis banyak buku ajar, banyak jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Sehingga gelar doktor, gelar profesor itu mudah Anda bisa peroleh. Tapi apakah itu kemudian jadi ilmu kira-kira? Apakah itu dimaknai ilman nafi'ah? Itu kalau urusan dunia memang iya, karena ini ada jabatannya di situ dan efeknya kemudian orang dapat finansialnya. Tapi ilmu dalam Islam itu nggak seperti itu. Ilmu dalam Islam itu ada thariqahnya, ada adabnya. Kowe nek ngaji nganggo handphone kan iso turu, iso udo dan seterusnya. Tapi kalau majelis dengan guru apa bisa kira-kira? Nggak bisa, karena di situ ada konsep yang disebut silaturahim. Itu yang kadang-kadang tidak dimiliki. Silaturahim itu apa Ustadz? Terhubung antara guru murid, murid dengan guru itu nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan. Karena meyakini bahwa yang disampaikan ini bukan sekedar informasi. Ini sesuatu yang penting. Karena ilmu itu nanti ada peningkatan iman, ada peningkatan takwa. Karena akan merubah amal yang semula mungkin orang ini punya latar belakang buruk, punya latar belakang jahat, atau jahil, minimal dia tidak paham, tidak mengerti tentang kenapa hari ini kebaikan dia tidak laksanakan. Nah disitulah pentingnya mu'alim. Makanya mu'alim itu yang akan nanti menuntunkan dia untuk menjadi alim. Makanya bukan sekedar tahu, tetapi konsepnya alim. Alim innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang nanti akan menjadi sangat takut kepada Allah itu ya orang-orang alim ini. Karena ilmunya itu menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, tak hanya untuk dunianya, sehingga dia tahu ada kontribusi terbaik untuk masyarakat, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang-orang terdekat. Tetapi juga ini bisa menjadi jariah yang tak pernah berhenti. Nanti ada konsep amal ketika guru memberitahukan dan kemudian dia mendapatkan ilmu itu, maka sesungguhnya ada kebaikan yang tak terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Apabila seorang anak Adam itu wafat, maka terputus itu semua amalnya kecuali 3 perkara dan 3 urusan. Yang pertama Pak Ustadz, al ilmu yuntafa'u bih. Itu ketika ilmu itu kemudian bisa memberi nilai manfaat atas orang yang mendapatkan ilmu yang kalian berikan. Yang kedua adalah shadaqatun jariyah. Itu ada proses finansial, sedekah-sedekah yang kau berikan, dan itu kemudian masih bisa berlangsung terus-menerus nilai kemanfaatan atas sedekah-sedekah yang diberikan. Dan puncaknya adalah waladun solihun yad'ulah. Ini diantara generasi-generasi anak-anak. Jadi kalau guru itu biasanya kan ngomong karo muridnya kan anak-anakku kan itu. Ya apa ya kira-kira. Tapi kalau orang jajarannya sudah levelnya tinggi, kadang-kadang nggak mau nyebut anak, tapi teman-teman, rekan-rekan gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi sebenarnya hakikatnya dia bagian dari anak-anak. Karena dia murid itu orang yang butuh, walaupun mungkin usianya tua, gue ya tanggap anakku gitu. Nah, itu betul karena ada konsep doa nanti di antara guru dengan murid itu nanti nyambung, sehingga makanya nanti apa yang terjadi atas muridnya itu membawa dampak keberkahan yang sangat besar kepada gurunya.
Ini kebaikan yang bisa terus kita ciptakan. Nah itu, begitu Anda dapatkan nilai kebaikan, ajaran apa yang paling utama? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang ini yang kemudian langsung segera bisa dirasakan dengan ilmu itu. Menjadi muslim itu yang muncul pasti adalah kedamaian, adalah rasa aman dan kenyamanan. Kemarin sudah 2 kali ini kami ketemu. Kemarin sama yang lakinya, hari Sabtu itu sama yang laki dan perempuan. Kebetulan kami ini ada kegiatan rutin Ibu. Nanti kalau jenengan luang kula undang dinten Kemis niku kula badhe mantu. Ning ra nganggo undangan tulis, undangane lesan. Mengke suguhane nggih ampun khawatir niku warung sedekah pun kula sediake porsine 1.800 dinten Kemis niku. Itu mantunya di sana saya. Itu ada jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengadukan atas urusannya. Ketika saya petani satu-satu itu jamaah warung sedekah. Itu ternyata ya ada perempuan yang kebetulan anaknya orang Chinese. Bapak ibunya itu orang Chinese. Kebetulan oleh Allah dia hadir dan baru menjadi muslimah. Itu akhir Agustus kemarin itu. Akhir Agustus kemarin. Ini yang luar biasa. Prosesnya sudah di Masjid Agung itu yang Islamkan Pak Basit. Ada saya sertifikatnya lihat. Di Kemenak ya juga sudah uruskan, KTP-nya juga sudah muncul, dia juga sampai uruskan sampai KTP-nya. Namanya masih Natalia. Tapi tanya sama siapa perlu diganti ya sudah KTP duit ya ora patek duwe gitu. Karena memang dia dalam posisi terusir. Terusir itu betul-betul diusir dari orang tuanya, tidur itu di jalan. Posisinya dia punya anaknya itu direbut semua sama orang tua, dimasukkan di panti Bethesda, jadi Betsan itu yang dicemani. Itu makanya saya katakan lah kamu kalau ngambil, saya nggak bisa ngambil itu malah dimintai uang. Ini anaknya wis disertifikasi Muslim juga yang umur 1 tahun. Kebetulan dia punya 3 anak, 3-tiganya dimasukkan, yang 2 itu dimasukkan orang tuanya. Lah yang kecil ini karena dia nggak tega karena di jalan gowo baik umur 1 tahun itu nggak tega dia. Akhirnya dimasukkan. Itu sebuah cerita itu yang malah berkeluh kesah yang lanang ini yang nemani. Di satu sisi ya dia baik dalam tanda baik itu karena dia sholat 5 waktu dan dia tahu Islam, orang Solo tapi ya sempat lama di Sulawesi dan kebetulan ya Dudo ini dan dia memang KTP-nya masih kawin tetapi dia sudah bersumpah, wallah Ustadz ini demi Allah ini sejatinya istri saya ini sudah meninggal gitu. Tapi saya harus ngurus ke Sulawesi sana, biayanya yo renek. Dia nggak punya, dia kerja. Tapi ketika hubungannya yang awalnya kenal itu sudah 1 tahun itu melalui Facebookan, jadi melalui online. Tapi dua-duanya hari ini udah nggak punya handphone dan jadi kere dua-duanya kira-kira gitu. Tapi yang perempuan, ya saya bersyukur ada orang Cina juga yang menerima kerja dia, tapi gajinya hanya 35.000 rupiah di toko besi dan itu pun kotor. Jadi pokoknya mangan ra kepengin ngurus dan seterusnya. Dan dia cerita kami ini sudah langganan di warung sedekah ini ya sudah hampir ketika sudah mulai diusir itu 3 tahun yang lalu. 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah mulai diusir konflik keluarga. Jadi muslimnya memang baru saja tapi proses kepengin tahu Islamnya kuat kan kadang-kadang gitu. Lah ini nilai-nilai yang kemudian kita ingin kukuhkan, kita ingin sampaikan lah. Karena berdua di jalan itu kalau yang lanang ini itu makanya dalam pikiran saya orang cinta masih dalam proses pacaran tanpa ada proses nikah itu betul-betul cinta buta. Cinta buta itu apa Ustadz? Tai ayam rasanya coklat gitu. Loh, kenapa kok Ustadz bilang gitu? Loh, laki-laki itu sebenarnya udah punya pekerjaan. Dia ikut juragan dan lain sebagainya. Dia juga orang yang nelongso sebenarnya punya hak waris tetapi diambil saudaranya. Jadi wis wong rekoso kabeh kita. Sing siji wedoke diusir, sing lanang posisi orang di rumah, posisinya tinggal ning juragan lah. Ketika mulai yang-yangan dekat dengan yang putri yang Nasrani ini, yang kemudian akhirnya jadi muslimah ini, dia iki ora tegel, bojone sing dikon turu ning nggone bose lah, bose sing nesu-nesu, aku kerja kowe ora, iki hanya diusir, dikon lunga. Nah, akhirnya dia nggak tega juga.
kowe iki apa kekasih hatinya kuwi tinggale ning dalan kok aku tinggale ning omah ning dhek arep goleke kos-kosan ya wis ora duwe duit. Itu bulan pertama itu betul, itu gelandang dia sudah 3 pekan. Hanya kemarin sudah kita minta inapkan di PMI. Alhamdulillah untuk sementara dalam 1 pekan ini di PMI, besok hari Kamis itu rencana saya mau nikahkan. Karena biar dia tahu, dia paham bahwa persoalan nanti ketika orang Allah nikahkan itu dalam pernikahan ini dikuatkan. Makanya saya woro-woro di sini nek khusus dengan kepengen teko ya manggo amplop kayak ono duit kira-kira gitu. Kenapa? Karena perempuannya itu mu'alaf. Artinya ini fisabilillah, ini harus dibantu. Itu minimal zakat-zakat nanti bisa dititipkan. Sudah ada yang nyiapkan, sudah tak siapkan tumpengnya Ustadz, alhamdulillah itu. Nanti snacknya tak tambah. Itu hari Kamis kami mau menikahkan itu. Nanti pernikahannya ya jamnya jam 8 itu. Jam 8 itu kita ada tadarusan dulu, nanti ada acara pengajian setengah jam, terus kemudian kita akan akad nikahkan di sana. Dan prosesnya masih nikah konsep syar'i. Dan itu biasa kita sudah lakukan dalam rangka keamanan, karena di satu sisi di pihak yang lain kalau langsung dicatatkan di KUA itu ya tadi salah satu persyaratannya tidak kemudian mudah untuk dipenuhi. Kan gitu. Nah, kalau terus kita hal ini memang betul kira-kira kalau laki-laki itu kan memang proses syaratnya kalau di KUA kan memang harus dijelaskan dia posisinya, statusnya juga tidak cerai misalnya, cerai mati, katanya dia sudah mati karena dulu saya menikah dengan wanita yang jauh lebih tua umurnya di Sulawesi sana Ustaz. Jadi itu sudah ditinggal mati, itu janjinya gitu. Tapi kalau laki-laki andai kan dia masih punya istri pun ya sebenarnya nggak ada problem. Tapi kalau di KUA kan jadi persoalan karena harus seizin istri pertama, dan itu harus sampai ke pengadilan. Maka hanya karena masih statusnya kawin ini jadi bermasalah. Makanya sudah kita kawin gesek secara syar'i, dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Nanti nek ono sumbangan rezeki kuwi ndang urusno ning Sulawesi. Minimal itu. Karena ya mesake saya lihat itu ya prosesnya sanda jepit wis putus dan seterusnya itu di jalan-jalan terus. Sanda jepit itu putus. Jadi konsepnya wis susahnya itu luar biasa. Jadi malah sing kerja saiki sing wedok ya hasilnya ya 35 nek minggu ya bingung gitu. Tapi alhamdulillah ini untuk dalam 1 pekan ini ya diselamatkan oleh Allah sambil menunggu nanti proses akad nikah. Nek wis nikah kan iso manggon ning omah-omah angker sing wis kosong-kosong itu nanti mudah-mudahan dia dikasih kemudahan. Karena rencana dia kalau sudah ada tempat tinggal itu 3 anaknya di panti Pitsan itu mau diambil semua. Karena masih kecil-kecil. Ini anak bawaan dari yang istri ini istrinya ini kebetulan memang posisinya statusnya ya janda kan gitu. Tetapi ya prosesinya punya wong tua itu anak wedok bukan anak wedok satunya, ada 4 ya. Kebetulan Cino asli itu namanya itu ya nama Cino kabeh. Berarti Pak wong tuamu sugih pripun Cino niku nggih enten sing melarat. Lah wong tua kula niku termasuk sing melarat walaupun punya channel-channel macam-macam. Lho niku saestu niku. Nah, gitu. Tapi ya dia kemudian yang masih kerja di Chinese itu di daerah Mojosongo. Makanya terus begitu Mojosongo, saya ingat PMI itu ada di Mojosongo. Terus saya bikin ore-orean untuk kemudian bisa untuk sementara ini dalam tempo 7 hari sampai nanti menikah itu nanti ya mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa menyempurnakan man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman. Ini serius. Yang laki-laki ya sambat itu apa seperti itu Ustaz. Begitu orang mualaf jadi muslim kok malah kaya ketulo-tulo kira-kira gitu. Lah orang secara fisik seperti itu. Tetapi murni ketika saya tekoke wedoke guyang-guyu seneng gitu. Artinya dia sudah merasakan nilai kedamaian menjadi seorang muslimah. Datang ya nganggo kudungan dan seterusnya. Apa ya pas teko karo ngadep ustaz tok aku ya ora ngerti. Tapi ya nilai-nilai ini yang kemudian dia bisa munculkan. Ya, walaupun kemarin ya diajari sholat sing bener di Masjid Agung, tapi ya kita masih ingin terus belajar karena saya itu ya dulu kata dia itu ya dulu itu ya seneng-senengnya karo wong sing muslimah, wong sing Islam. Jadi ada kedamaian. Dan itu betul. Memang banyak kalau Anda lihat di mualaf-mualaf itu, saya minta maaf kisah orang yang sudah masuk Islam menemukan hidayah, itu ya hatinya ya seperti yang nama-nama Islam ini, ada kedamaian.
Jadi rasanya itu sangat damai karena dia pernah bisa membandingkan ketika belum Islam. Nah awal-awal dhewe iki ketika lahir jedu kan wis Islam, jadi rapate ilah tentang hidayah Islam. Dan mereka ya memperjuangkan betul hidayah ini sampai harus diusir dari keluarga ya dilakoni kira-kira. Karena ada nilai yang dia rasakan nilainya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu makanya kita beritahu itu nanti mudah juga untuk Islam untuk menjadi muslimah dinikah dia sangat senang apa bisa terus gimana nikah ning kawah nganggo ragat dan seterusnya ora iso mbayangke kan bingung gitu. Jadi orang-orang kalau nggak ngerti ilmu, nggak ngerti caranya, apalagi nggak ngerti agama Islam ini kan ya pikirannya kan jadi sempit kan gitu. Nah inilah masalah-masalah yang penting untuk bisa kita perhatikan bersama. Tapi betul itu. Jadi artinya Islam ini membawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Ini tuh kasih sayang Allah yang paling cenderung untuk bisa datang. Dan orang kalau sudah dapat kedamaian, apa yang kemudian hadir pada dirinya? Pada dirinya adalah ketenangan. Nilai-nilai ketenangan. Kalau dalam bahasa Quran tenang itu sakinah. Jadi inilah ayat-ayat yang sesungguhnya akan bisa hadir dan diajarkan kita tentang konsep tenang. Walladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ini ayat-ayat Allah saat Allah ingin memberitahu tentang Allah lah yang sesungguhnya menurunkan sakinah itu di hati orang yang beriman. Iman dia itu akan menjadikan Allah hadirkan ketenangan, sakinah di hati orang beriman. Dengan cara apa? Liyazdadu imana ma'a imanihim. Itu ditambah oleh Allah iman dari iman yang sudah mereka miliki. Jadi ada kesimpulan yang sangat menarik urusan keimanan. Semakin tinggi iman seseorang itu sebenarnya semakin bahagia dirinya, semakin tenang jiwanya. Jadi ada ketenangan yang urusannya ada di qalbu, di hati. Dan ternyata dalam kitab suci Al-Quran itu konsep kata tenang yang kita terjemahkan dalam bahasa kita itu ternyata tidak juga hanya kata sakinah. Kemarin ada mahasiswi yang sudah wisuda, salah satu tulisan skripsi atau tugas akhir yang dia dikirimkan ke jurnal itu saya jadi pembimbingnya. Kebetulan dia mengkaji tentang kebahagiaan dalam Al-Quran kira-kira. Dia bandingkan beberapa kajian-kajian tafsir. Saya tanya, apa yang dimaknai kebahagiaan itu menurut kau? Ya kebahagiaan dalam ukuran hari ini kan gitu. Ya apa yang kemudian orang rasakan, apa orang yang pikirkan. Nah itu, makanya ini kajian interdisipliner, artinya berbagai macam ilmu bisa masuk di situ. Pelajaran tentang psikologi kan itu. Pelajaran tentang pendidikan dan sebagainya dan seterusnya itu bisa masuk. Nah, kalau dalam psikologi ternyata kemudian ya konsep yang paling dominan orang menjadi bahagia itu ternyata ya ketenangan itu. Ketenangan apa kira-kira? Ketenangan yang ada pada hatinya, ketenangan yang ada pada pikirannya. Jadi pada pikirannya. Nah ini yang sangat menarik. Kalau Anda baca ayat-ayat tentang sakinah, itu sebenarnya ketenangan yang dihadirkan oleh Allah pada hati seseorang. Dan ternyata di Quran itu tidak hanya kata sakinah yang dimaknai tenang. Ada kalimat yang lain atau ada istilah yang lain yang disampaikan di Quran. Istilah apa Ustadz? Istilah disebut mutmainnah atau tumakninah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini menarik. Jadi ada ketenangan di dalam hati kan. Tentang mutmainnah dan tentang sakinah. Nah, kemudian saya minta bedakan dulu apa sakinah dan apa mutmainnah, karena ini dua istilah yang tiba-tiba muncul dalam kajian ilmu tafsir kita. Itu ada terjemahan itu kan alih bahasa. Jadi ketika Anda baca tentang sakinah itu dimaknai ya tenang, tentram, mutmainnah itu dimaknai tenang alih tentram. Nah caranya gimana Ustadz? Yo kamu cari ayat-ayat tentang sakinah, kamu pilah, kamu pisah dan seterusnya. Kamu cari juga ayat-ayat tentang
mutmainah ini. Itu kamu kaji, kamu teliti, dan coba nanti Anda baca pesan dari Allah tentang dua kata ini. Ternyata ketemu begitu, memang kemudian ditafsirkan. Makanya tafsir itu ayat bayan. Jadi bukan sekedar alih bahasa. Kalau alih bahasa, bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini bahasa yang statusnya sempit. Jadi sulit untuk mentarjim makna, kira-kira gitu, untuk menjelaskan satu makna. Seperti sakinah dalam pernikahan itu kan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu ya ternyata mentarjim kata mawaddah kare rahmah niku nggih orang sering gagal paham. Mawaddah itu dimaknai itu cinta kasih, rahmah itu dimaknai dengan kasih sayang. Lah bedone opo kira-kira gitu? Kan bingung orang bingung. Itu kan butuh tafsir. Kalau Imam Ibnu Katsir kemudian ngasih penjelasan proses munculnya. Kalau maddah itu akan dominan muncul begitu wong dadi manten ki manten anyar. Tetapi rahmah itu mulai akan hadir dan banyak muncul kalau sudah punya anak, katanya gitu. Itu ratanya seperti itu loh. Kenapa? Karena maddah itu urusannya dengan materi. Dulu nggak pernah bersinggungan secara materi, hari ini Anda bersinggungan secara materi. Maka memenuhi kebutuhan materi pasangan itu yang akan menghadirkan ketenangan. Makanya para laki-laki kalau kepingin dapat cinta kasih, penuhi semua kebutuhan materi istri, kira-kira gitu. Itu pasti senang. Makanya hari-hari ini banyak suami-suami yang berjibaku betul. Ada kisah itu datang malam-malam ngantarkan pesanan Gojek. Saya minta maaf, pesanan makanan, ketika kita ada tamu, yang datang itu yang ngantarkan itu bapak-bapak pun sepuh. Biasanya kan nek malam-malam Gojek, Gosen itu kan pun masih nom-nom, apa nek bengi nek tua kan ya kudune mesake. Lho kok Pak, dereng wangsul enggak pulang toh. Wah niku kula ngenteni dit nganti tekan 1.000. Lho kenapa 1.000? Kula nek bawa mulih di bawah 1.000 ki bojo kula merengut. Lho rekoso napa mboten? Jadi ada bapak-bapak itu yang mungkin berjuang itu di malam-malam dalam dinginnya, dalam beratnya di jalan itu karena kepengen bojone kuwi iso guyu. Tapi kira-kira sampai jam pinten yo ngeten iki biasanya ya sampai menjelang subuh, karena semakin malam saingane semakin sithik. Lah mungkin nek jeneng-jeneng medale nggih jam 8, jam 9 pun medal lagi. Jadi rasa cintanya gitu pengen ndelok bojone guyu niku luar biasa. Niku ditempuh. Hari ini banyak pria-pria laki-laki yang berjuang penekan tekan cagak listrik dengan bahaya itu untuk apa? Mereka mengendarai truk-truk besar dan lain sebagainya dalam perjalanan yang jauh. Itu siapa yang ingin disenangkan kira-kira? Itu istrinya, maddah. Makanya para suami ini kan paling senang kalau mengharapkan istri itu bisa secara maddah itu bisa ngasih senyum. Ini tugasnya keluarga besar wanita Islam itu carane dadekke bojo-bojo wong wedok kuwi gampang guyu, qanaah, berapapun yang dikasih sama suami alhamdulillah. Itu kadang-kadang gitu. Jadi ada hal-hal yang luput dari sisi kita ketika kita mengajarkan anak, karena ya memang betul kadang-kadang ya mungkin ya status ya cukup apa kira-kira dengan banyaknya kebutuhan dan sebagainya dan seterusnya. Maka mungkin sang istri yo nganggo ultim deadline barang mulai ke 100 nek kok 100 ya dilayani tenanan ora. Wah, diseneni. Nah, ini kan rekoso niku. Ini kan gitu. Ya mungkin kacamata kita akan mengatakan konsepnya nilai matre, tetapi ya ukuran-ukuran duniawi kadang-kadang orang bicaranya seperti itu. Makanya itulah butuh rahmah kira-kira. Rahmah itu apa Ustadz? Kasih sayang. Kuwi kaya wong tua cinta kasihnya karo anak. Makanya kalau sudah muncul anak, yang hadir adalah rahmah. Yang hadir itu ya konsep cinta di antara mereka tidak saling menuntut hak, tapi mengalah atas haknya untuk bahkan saling membantu konsep kewajiban sama-sama. Mungkin mereka sudah bersepakat kalau pagi hari itu istri harus menyediakan kopi, teh, sarapan, masak, tetapi karena punya anak, istrinya lembur, anaknya nangis, reso turu, itu bisa jadi sang suami itu malah yang ke dapur melu ngewangi nyuci, masake nggak ke sarapan gobo bojone kan gitu. Atau bisa jadi saling bekerja sama, sudah capek lelah gentian karena mungkin satu harian terus ya
Mungkin suaminya juga sampai tidak tidur dan lain sebagainya karena istrinya besok pagi memang harus bangun nyiapkan sarapan karena bojone ra iso masak kira-kira ngoten. Atau memang sangat itu orang bisa saling memahami. Artinya saling mengerti untuk bisa saling menolong. Itu kayak burung merpati ini tuh. Tahu merpati yang tak pernah ingkar janji kira-kira. Loh kenapa Ustadz? Itu kan kerjasamanya sangat baik itu diantara keduanya. Ketika dia sudah pasangan itu ya hanya dilepas. Yang kedua ketika punya anak, mereka betul-betul juga saling komitmen, saling menjaga anaknya, telurnya itu betul. Ngekremi itu orang tanggung jawab sing wedok, tapi pejantannya itu juga akan ngekremi dan itu serius ini serius. Ini makanya nilai-nilai ini hadir dan dibangun dalam kehidupan kita bersama agar kita ini bisa memahami tentang konsep nilai itu. Makanya kembali tadi konsep sakinah. Makanya kalau sudah muncul mawaddah dan rahmah, artinya ada dua kesadaran. Memang pasangan kita ini butuh secara materi dan juga butuh juga secara imateri. Imateri itu apa Ustadz? Ya konsep kasih sayang yang orang sudah hitung-hitungannya tidak transaksional. Ini betul tidak transaksional. Kowe ngei apa lah kita kayak apa, bukan itu. Tapi pengennya ya saling memberi, mengasihi. Bahkan semakin lemah pasangan itu semakin kuat, seperti sebagaimana Anda punya anak Anda itu semakin lemah, semakin ringkih. Kadang-kadang orang tua itu rasa cintanya semakin kuat kepada sang anak ini. Loh ini serius. Kita wong tua tenanan dengan kasih sayang yang benar. Karena ada wong tua sing ya bukan ra tenanan. Hitungane tergantung anake sing ngei kirimane piro. Nah itu tidak dalam posisi-posisi seperti itu. Tapi betul wong tua itu pengennya ya ger ngalah dan ngalah, inginnya terus memberi. Mereka kan tak pernah berharap untuk dapat kembalian kan gitu toh. Dapat kembalian. Itu makanya konsepnya kan seperti itu. Nilai-nilai yang dibangun dalam ajaran agama. Makanya konsepnya itu sama tadi, konsep sakinah itu Allah Ta'ala hadirkan, dan mutmainnah itu dengan kategori istilah yang juga hampir mirip, tapi sejatinya ini beda. Kenapa Ustadz konsep sakinah dan mutmainnah? Kalau mutmainnah ini dibangun dengan konsep yang disebut akhlakul karimah. Artinya ini sebuah rasa tenang yang diciptakan. Jadi kalau sakinah itu anugerah dari Allah. Jadi Allah kasihkan kepada kita saat Allah ingin meningkatkan iman, atau Anda berada dalam sebuah fase di mana iman Anda meningkat. Misalnya di majelis ilmu seperti ini. Majelis ilmu seperti ini Allah ternyata juga datangkan para malaikat. Buat apa? Wasiyatuhumur rahmah wa anzalahu sakinah. Itu atas kasih sayang yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu, maka Allah turunkan sakinah, itu ketenangan di hati mereka. Makanya kalau di pengajian majelis ilmu ini, saya minta maaf, duduk leyeh-leyeh, teklak-tekluk niku nyenengke, karena memang itu bagian dari rasa tenang yang bisa dia rasakan. Mungkin sudah 2 hari 3 hari nggak bisa tidur dia cemas, dia khawatir, dan kayak malah aku pengajian kok jadi ngantuk banget ya Ustaz. Itu karena rasa tenangnya saat ayat-ayat Allah itu dibaca, dikaji, sehingga iman Anda meningkat, bertambah, itu tenang. Tapi masalahnya tenangnya sampai kapan kira-kira? Nah, tenangnya sampai seperti orang nikah itu, ya sakinah juga, tapi sakinahnya sampai kapan? 4 bulan berikutnya masih sakinah tidak? Kan gitu. Insya Allah Ustaz, 4 tahun masih sakinah tidak? Nah, sudah ada muncul banyak ujian-ujian. Masih sakinah apabila pasangan itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pasangan itu bagian dari tanda-tanda ayat-ayat Gusti Allah. Tapi kalau pasangan itu sudah berubah, bukan menjadi ayat-ayatnya Allah, tetapi ayat-ayatnya setan, ayat-ayatnya iblis, wah itu masalah. Makanya baiti janati itu tidak muncul. Rumahku itu kata Rasulullah ya surgaku. Anda bisa ilustrasi suasana surga itu gimana kira-kira? Tenangnya di mana kira-kira? Ya di hati, di pikiran kan gitu. Dan kalau Anda kepengen tahu baiti janati, surga dalam pikiran Rasulullah dan di mana Rasulullah hidup, tengok itu rumahnya Rasulullah itu hari ini suasananya secara fisik kayak apa kira-kira? Itu rumahnya kecil, sangat-sangat sederhana. Itu saya yakin betul itu dengan kontrakan yang jenengan huni hari ini.
atau jenengan itu rumah pinjaman. Saya minta maaf, itu jauh lebih lebar, lebih nyaman, lebih mapan, lebih banyak perabotnya dibanding apa yang ada pada rumah Rasulullah. Saya waktu di Nasrul Quran itu masuk, ada satu tempat di ruangan yang dibikin ini persis arsiteknya seperti rumahnya Rasulullah. Itu begitu saya masuk itu nggak sengaja saya meneteskan air mata gitu. Loh, suasana seperti ini nih, tiba-tiba terbayang baiti jangan, rumahku ini surgaku. Tapi di situ tidak ditampakkan ini rumah Rasulullah, tapi ini bait Khadijah, ini rumahnya Khadijah ketika dia mendampingi jadi istri Rasul. Jadi itu dengan kesederhanaan yang luar biasa. Kan itu berarti selama 4 itu masih ada di Mekah kira-kira seperti itu. Itu rumahnya juga sangat sederhana. Dan ini nyata hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah itu maka jadi teladan yang sangat besar. Loh kenapa? Apa yang membuat mereka damai? Yaitu suasana apa yang muncul hadir di antara para penghuninya. Penghuninya lah yang sesungguhnya bisa menciptakan rasa surga atas rumah yang sangat sederhana itu. Ya, kalau saya nggak ingin mengatakan rumah yang di bawah garis kemiskinan, tetapi sangat sederhana itu, ya suasananya orang yang menciptakan di dalamnya. Makanya fase mutmainah ini menjadi fase yang sangat kuat ketika hadir di antara orang-orang yang beriman, saat mereka bisa ciptakan itu. Maka ini yang membedakan, kalau sakinah ini cenderung suasana karena ini anugerah Allah yang muncul, maka kalau mutmainah itu ketenangan yang bisa Anda ciptakan. Diusahakan, Anda bisa usahakan. Kenapa? Karena dibangun dari keyakinan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Semakin kau banyak mengingat Allah, maka semakin tenang kau punya kalbu, punya hati. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan terbaik bagi siapa Ustaz? Liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha kasiro. Wa dzakarallaha kasiro itu kata kunci ketika orang-orang yang kepingin menteladani bagaimana mereka akan mengejar Allah, bagaimana mereka akan mengejar hari akhir, memprioritaskan hari akhir. Dengan cara apa? Wa dzakarallaha kasiro. Akan banyak mereka ini mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Efek mengingat itu apa Ustaz? Wah, efek mengingat itu besar atas perilaku seseorang. Kenapa Ustaz? Ada nilai-nilai yang Allah ingin bangkitkan dalam mutmainnah. Nilai-nilai yang bagaimana Ustaz? Ini tidak hanya bagian dari keyakinan. Ini sesuatu yang diusahakan karena orang yang ketika berada dalam kondisi keadaannya, dia punya ilmu untuk menciptakan ketenangan itu. Dia ada pengalaman juga untuk bisa melakukan sehingga kejadian apapun yang terjadi atas dirinya itu tidak menjadi problem dan masalah. Loh itu dengan cara banyak mengingat Allah. Dan itu apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilajarkan Rasulullah. Makanya ikuti yang menjadi bagian dari sunnah-sunnah utama Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Ternyata urusan sunnah itu dikaitkan sama Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan kecintaan seseorang dengan Rasulullah. Saya mohon maaf, mungkin kemarin saya pernah sampaikan, saya pernah cerita, itu betul. Saya di STG itu hari ini masih saya simpan di meja kerja saya. Saya tanya kepada para mahasiswa-mahasiswi, kalian mencintai Rasulullah? Mencintai. Kalau kalian mencintai, rindu enggak? Rindu. Rindu itu gimana? Keinginan hati untuk bertemu. Makanya sempat saya uji dengan cara apa? Kalau Rasulullah itu benar-benar ada dan ada di hadapanmu hari ini, apa yang kalian ingin sampaikan kepada Rasulullah? Itu menarik ibu-ibu. Ada orang yang memandang Rasulullah itu betul-betul secara fisik, tetapi bukan sekedar fisiknya, ada sesuatu yang lebih besar dari fisiknya itu. Ketika seorang mahasiswi mengatakan, Ustadz, saya kalau betul Rasulullah ada di depanku, saya pengen dinikahi sama Rasulullah. Jadi istri keberapapun, jadi madu keberapapun saya rela. Loh, terbayang jenengan kira-kira. Kira-kira nek jadi istrinya Kanjeng Nabi ki nyenengke napa mboten? Jenengan nek wis di bojo aja ngomong nyenengke lho kadang-kadang. Nanti kowe bandingke bojomu karo Kanjeng Nabi. Loh, itu betul, itu bahkan ketika mereka mengatakan kalau Rasulullah itu tidak bersedia jadikan saya istrinya, kami rela jadi khadimatnya, saya rela jadi
Pembantunya. Loh saya tanya mau minta digaji berapa? Nggak perlu digaji. Bahkan kalau nyogok berapa saya usahakan. Loh, apa nikmatnya berada di rumah Rasulullah yang seperti sesederhana itu kira-kira? Hah? Menjadi istri Rasulullah itu, kenapa dia nyeneng itu? Kenapa? Apa yang paling dia ingin rindukan? Tapi demi Allah itu, apa kamu fisiknya Rasulullah itu karena terbayang bagusnya, gantengnya dan seterusnya? Memang konsep fisiknya Rasulullah itu luar biasa, tetapi ada yang jauh lebih tinggi daripada sekedar lahir fisiknya. Kenapa kira-kira? Hah? Akhlaknya itulah kenapa Allah sangat mencintai Rasulullah di Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu dipuji sedemikian tinggi, engkau itu Muhammad punya akhlak yang sangat agung. Muhammad itu punya akhlak yang sangat luar biasa. Nah, apa yang paling kita rindukan hari ini? Saya minta maaf, Rasulullah itu sebelum jadi diangkat jadi Rasul terkenal sebagai Al-Amin. Ngertos Al-Amin artinya? Dapat dipercaya. Rasulullah itu jujur tidak? Rasulullah amanah tidak? Saya tanya hari ini golek wong jujur amanah gampang apa angel kira-kira? Loh, ketika Anda menjawab angel langka tidak ada, kan ya introspeksi diri sendiri semua tuh ya. Iya Pak ya. Makanya kowe rasa dadak ngonek-ngonek ke atasan-atasanmu sing saiki ra jujur wong nek pas posisine di atas yo angel jujure ternyata. Loh iya Pak ya. Nah, hari ini yang paling kita rindukan sebenarnya akhlakul karimah yang beliau miliki itu. Makanya sampai saya katakan kalau Kanjeng Nabi itu betul-betul hadir di sini, kira-kira tim wanita Islam gelem ra ndadekke RI 1 dadi tim suksesnya. Mau Ustaz, kuwi ngenteni petang tahun apa arep revolusi kira-kira? Hah? Revolusi. Jangankan 285 juta masyarakat Indonesia, 2 miliar masyarakat dunia ini mau Imamul Mujahidin karena tahu betul Rasulullah itu mujahid, pemimpin yang mau berkorban untuk yang dipimpin. Loh gitu. Kenapa? Itu jangankan Rocky Gerung itu ngutip pendapatnya seorang sastrawan Inggris yang juga bukan Islam. Rocky Gerung bukan orang Islam. Dunia hari ini butuh pemimpin model Muhammad kira-kira. Loh kenapa model Muhammad? Apa yang paling diperjuangkan Muhammad? Hah? Dalam kehidupan masyarakat apa yang paling diperjuangkan dan itu kita rindukan kira-kira? Oh, tiba-tiba Anda bicara rumusan Pancasila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh. Saya minta maaf, apa kata Rasulullah, andaikan Fatimah itu mencuri, saya sendiri akan motong dia punya tangan. Keadilan. Hari ini golek keadilan gampang apa angel kira-kira? Ya ini kira rasane urip. Makanya yang kita rindukan itu bukan Muhammadnya, tetapi cita-cita luhur yang hari ini sudah tidak muncul di antara kita. Bangsa kita ini punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, harusnya adil. Rasulullah itu hadir di mana? Di Mekah, bukan di bumi Persia, bukan bumi Romawi yang sudah peradabannya bagus. Mekah itu terkenal pecah-pecah. Mereka itu bersuku-suku, hobinya saling mendem mabuk, perang. Ya Pak ya. Rasulullah datang menyatukan atau memecah belah? Jenengan suka persatuan Indonesia atau perpecahan Indonesia? Tiba-tiba penataran P4 nih. Saya hari kapan itu Selasa diundang di satu perguruan tinggi yang mengadakan hataman salah satu miladnya itu di Giri Bangun di masjidnya makamnya Pak Harto. Itu ada masjid yang bersih betul. Itu ada 32 karyawan di sana. Dan itu pengelolanya, pimpinannya, saya dikasih Qurannya Pak Harto. Ini Ustadz ini dapat titipan karena ternyata salah satu pendiri yayasan itu anunya Pak Harto, jadi tiba-tiba di ono sedulure aku ora kepengen ngerti yayasan. Iya, tapi dibolali. Ini ki serius. Dia sampaikan, ini Ustadz ini setiap hari Sabtu Ahad itu kunjungan tamu bisa sampai 1000 sampai 1500. Jadi patah ramen. Makanya kalau hari ini banyak truk-truk Pak Harto guyu gambari terus enak zaman kuto. Itu kenapa kira-kira? Lo karena bisa menyatukan. Orang kalau bersatu itu tenang nggak kira-kira? Tenang. Ya nek satu kemudian yang dimunculkan keadilan ya tenang. Nek satu dipaksa satu nek rada keadilan ya jadi maut kan gitu. Jadi yang kita rindukan itu. Lah Rasulullah itu apa keutamaan yang dia miliki, akhlak utama yang ada yang hari ini tidak hidup? Saya tanya sama mahasiswi, loh jaminan apa kamu bahagia kalau hidup bersama Rasulullah? Jangan bisa membayangkan nggak? Mahasiswi itu mengatakan, iya saya yakin betul Rasulullah itu pasti sangat sabar Ustaz.
punya suami yang sangat sabar kuwi nyenengke napa mboten kira-kira? Sangat sabar. Sama sebenarnya. Suami itu kalau punya istri sangat sabar ya nyenengke napa mboten kira-kira? Oh, nyenengke. Sabar kuwi sunah Rasulullah tidak? Hari ini hampir hilang. Golek wong sabar angel napa mboten? Loh lawane sabar napa kira-kira? Ojo ngomong ra sabar lo ya. Kemerungsung. Saya suka dengan istilah Bunda kemerungsung karena Rasulullah pernah menegur seorang ketika sholat itu sampai suruh ngulang 3 kali sholatnya. Orang ini nggak paham ada apa masalah dengan sholatku. Kata Rasulullah, sholatmu itu tidak tumak nina. Loh apa makna tumak nina? Wasta'inu bisobri washolat. Orang tumak nina ini orang tenang. Wagi sholat ini mesti kemerungsung ke susu ya apa ya? Piye carane kok kemerungsung ke susu iso ngerti ya? Kowe begitu takbir wis mikir salam kok. Makanya sholat iso dijam-jami, dimeniti. Paling 2 menit Pak, tunggu sih aku tak sholat duhur 4 menit. Loh, kuwi takbir wis kelingane salam. Gitu. Dia tidak menikmati. Sabar itu menikmati proses. Menikmati proses. Jadi proses deritamu ini, masalahmu ini nikmati. Seperti kowe iki nek arep nunggu buka poso niku lho. Waktu luwe kan kowe ora muring-muring. Kowe iso sabar. Kenapa? Karena mudeng kuwi ya rung waktu. Lah memanfaatkan 4-5 jam itu kira-kira carane pripun kira-kira? Paling aman turu, sadepan turu malah terus gitu. Tetapi kena marah-marah ya iso maca Quran, iso wirid, iso introspeksi diri, refleksi diri, muhasabah tenang. Alhamdulillah katimbang wong di Palestina hari ini sing ra jelas kok buka apa awake dhewe iki jek buka. Nene jenengan nunggu poso, nunggu buka terus mlebu metu dapur ngambu ngendi-ngendi. Perintah kuwi muadzine ndang mlebu nang masjid kok telat. Moko lagi asar durung kira-kira. Terus kesusu maghribe gen adane ra telat aja mangan teng tok lak sik kira-kira. Lha niki kan ramutu niku kira-kira. Nah, niki sabar. Nek sabar tok gimana? Ya makanya ditanamkan di hati irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sabar itu menikmati proses seperti sholat. Wa aqimi sholat lidzikri. Bukankah sholat kuwi ingat kali Gusti Allah. Ingat kali Gusti Allah ki menikmati sholat sebenarnya. Karena mengingat Allah itu bagian dari seperti pertanyaan paling awal tadi, karena dia belum menemukan nikmatnya tahajud, dia belum menemukan nikmatnya sujud, dia belum menemukan nikmatnya tadarus Quran. Begitu maca Quran kok sing didelok iki kurang pirang lembar kasih nonton jame kok ora gerak-gerak piye. Itu kan enggak menikmati sama sekali itu. Iya Pak ya? Udah dibaca aja, dinikmati aja. Loh Anda itu dikejar apa? Dikejar apa kita ini? Loh ini nikmati proses urung karuan ke buka. Nggih napa nggih kira-kira? Loh niki fakta. Makanya itu masukkan di hatimu sifat radiyatan, sifat ridho. Ada keridoan di situ. Ridho kali sabar dhuwur ndi statuse? Nate ngukur dhuwure Mas Ridho kali Mas sabar. Bukan ngukur Ustaz. Kenapa lebih tinggi ridho kinten-kinten? Kenapa lebih tinggi ridho? Hah? Anda tiba-tiba menyebut kalimat ikhlas. Ikhlas itu kata kholaso. Kholaso, kata dasarnya seperti itu. 31 kali berulang dalam Al-Quran, 14 kali bentuk macam kalimat katanya. Dan ini serius. Kata yang dimaknai dalam kajian ilmu tafsir itu kemurnian ketaatan yang utuh. La syarikalah, nggak ada sekutu atas Allah. Itu ketauhidan yang sangat kuat, itu ikhlas. Kenapa Ustadz? Dan itu terus dihubungkan dengan urusan amal. Jadi ikhlas itu amalan apa mboten itu? Kuwi amalane Rasulullah napa mboten? Sebagaimana sabar niku nggih amalan. Ridho niku nggih amalan. Ini ikhlas itu bisa amalan. Kata sahabat Ali, saya minta maaf ini. Kata sahabat Ali, di antara ciri wong ikhlas, wong ridho kuwi orang yang enggak pernah kecewa lagi dalam urusan dunianya. Jenengan sering kecewa enggak dalam urusan dunia? Ikhlas so. Nang ikhlas jenengan dereng ikhlas niku. Loh, nggih napa nggih? Kowe iki nek wis ikhlas masalah pripun kira-kira? Jadi hilang walaupun masalah itu masih ada. Tapi kamu sudah terima dengan keikhlasan. Ya nek umur sami niki nek mlaku ya kudu timak-timi. Aja rasa mbok ganti nganggo pesi kabeh. Nanti jadi superwoman jenengan. Dari masa sudah dinikmati.
Kan kowe ra patek petakilan ning ndi-ndi kira-kira. Itu bagian dari keikhlasan keridhaan menerima keadaan. Ya Pak ya? Loh, niku saestu. Penglihatan yang sudah mulai buram, pendengaran yang sudah mulai, yang kita doa mudah-mudahan tidak kemudian muncul kepikunan sing medeni niku. Ya, ini mudah-mudahan masih diingatkan terus dengan kekuatan Allah. Ustaz Iqbal niku amalan-amalan Rasulullah sabar, ridho, ikhlas kuwi gampang teorine, ning prakteke gampang nopo angel kira-kira. Ah niku masalah jenengan. Sing kudu diselesaike karena jenengan ra tuntas maca Qur'ane. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Sebutan paling tinggi Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan nama Muhammad, bukan Rasulullah, bahkan bukan Habibillah. Tapi Allah menyebut dengan kalimat yang paling tinggi Rasulullah apa? Ibadi. Nanti mang buka Quran surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambaku. Maka dadi kowe kawula, dadi Abdullah. Orang kalau dadi hambane Gusti Allah, karyawane Gusti Allah, kira-kira iso ikhlas napa mboten? Ikhlas karena sing gaji yakine Gusti Allah, dudu menungso. Nggih napa nggih? Ikhlas tulus murni itu. Jadi ora usah dadak cemas ki juraganku posisine koyo ngopo. Menteri Keuangane kok ganti dadi koyo ngene piye. Wis ora cemas nih. Nggih napa nggih kira-kira? Itu karena karyawane Gusti Allah, fathuli fi ibadi. Wong kalau fathuli fi ibadi karyawane Gusti Allah iso sabar napa mboten? Pasti sabar itu. Makanya kok iso ngomong abad itu jangan-jangan jenengan bukan Abdillah, bukan hambane Gusti Allah. Hambane sinten Ustaz? Abdul Fulus. Abdul Fulus ngerti? Abdul Butun, Abdul Dunya, Abdul Mal. A'udzubillahi dzalik. Oh itu. Jenengan mang dadi Abdillah. Abdillah itu wadkhuli fi ibadi wadkhuli mebune ning surgane Gusti Allah. Makanya wong mlebu Gusti Allah itu ternyata wong-wonge nyenengke. Mahasiswi itu sampai kepengen duwe bojone Kanjeng Nabi itu karena wah iki sifatnya perfect kok. Nggih napa nggih kira-kira. Loh, jenengan saged napa mboten? Itu suri toladan terbaik mengikuti mawon. Nggih alon-alon usah nggih alon-alon. Tapi nek ra diniati saking hari ini ya kapan lagi kira-kira? Wong urip kita ya wajah-wajah menjelang kita-kita ini kan kita enggak ngerti kapan harus berakhir. Pengennya kan husnul khotimah, kita nggak pernah tahu hidup ini sampai kapan. Urip pisan kok digerer kosong niku pripun to? Mang ikhlas, mang sabar, mang ridho. Mudah-mudahan bisa nek awake dhewe iki hambane Gusti. Nek hambane sing liya kula nggih dereng ngertos niku. Makanya ya saya bersyukur kadang-kadang orang menikah bisa sampai 50 tahun itu saya yakin betul itu bukan karena dia mengabdi pada manusia tapi mengabdi kepada ini karena urusannya ibadah Ustaz. Kalau orang sudah bicara ibadah itu fase paling tinggi seseorang kepada hambanya. Makanya nikmat terbesar itu saat kamu bisa menjadi Abdillah, hambane Gusti Allah. Nikmat besar apa mboten niku? Besar itu otomatis dengan dapat kemuliaan tinggi di sisinya. Allahumma amin. Demikian dari saya, minta maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan oleh Allah diberkahi majelis kita, dikuatkan diri kita, diyakinkan, dikukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.